kondisi fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih boleh dibilang cukup baik begitu ya. Tapi ini bukan berarti kita tidak berjaga-jaga atau tidak bersiap begitu dengan kemungkinan terburuk atau dampak buruk yang mungkin saja terjadi. Kalau dari sisi pemerintah sendiri sebetulnya sudah menyiapkan langkah antisipatif apa begitu ya, atau sudah berantisipasi apa yang artinya kita bersiap apabila ada worst case scenario begitu? Kita sebenarnya selalu waspada. Jadi isu ini bukan sesuatu yang tiba-tiba lalu mengagetkan kita. Ini adalah isu yang pertama setiap tahun memang terjadi. Saat ini sebenarnya yang sedang kita siapkan itu dan terus kita siapkan memang dari sejak tahun lalu ketika kita menghadapi gejolak di global untuk harga komoditas baik pangan maupun harga energi. Nah, itu setelah kita kurang lebih bisa menghandle kondisi pandeminya 2020-2021, lalu masuk ke 2022 kita berubah tantangannya menjadi terutama harga komoditas pangan maupun energi waktu itu. Dan kita menunjukkan bagaimana APBN kita persiapkan sebagai shock absorber. Dan kita tentunya dengan hati-hati memanfaatkan juga kenaikan prestasi yang cukup baik dari sisi penerimaan pajak, penerimaan non pajak itu kemudian kita gunakan dengan hati-hati supaya kita tetap bisa memberikan shock absorber bagi masyarakat kita. Kita jaga supaya inflasi tidak naik terlalu tinggi dan kita berhasil tuh terakhir. Sementara banyak negara double digit bahkan bisa sampai 70 atau 100% inflasinya, kita jaga supaya inflasi kita akhirnya bisa di bawah 5% tahun lalu. Nah, tahun ini kita akan lanjutkan. Memang saat ini harga komoditas sudah mulai turun, tetapi harga pangan belum terlalu banyak yang turun. Tetapi kita akan tetap harus jaga bagaimana APBN kita ini tetap waspada. Kita melihat banyak sekali yang sudah kita handle gitu ya, tetapi ketidakpastian demi ketidakpastian harus terus kita kalibrasi secara reguler, secara mingguan, secara harian, secara bulanan. Kita melihat kemarin paling tidak dari sisi APBN secara bulanan kan selalu kita update ke masyarakat. Per akhir April kemarin kita sudah lakukan press conference-nya. Pendapatan negara kita masih tumbuh sangat kuat di double digit di 17,3%. Sementara spesifik untuk pajak itu masih tumbuh 21,3% untuk 4 bulan pertama. Belanja negara juga terus kita dorong dan ini tumbuh 2% secara year on year. Sehingga APBN ini selalu kita siapkan. Kita dalam posisi yang cukup bagus, cukup kuat. Ini modal dan kita harus pertahankan disiplin fiskal kita, memastikan bahwa fiskal kita selalu siap, dan juga ketika kita membelanjakan belanja negara itu, kita pastikan manfaatnya sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat, terutama untuk yang 40% terbawah dari masyarakat kita. Baik, Pak Febrio, tadi Anda menyinggung sedikit mengenai inflasi, lalu juga investasi begitu ya. Tapi sebetulnya upaya apa saja yang artinya ke depannya bisa dilakukan oleh pemerintah untuk bisa menjaga inflasi dan juga menarik investasi dalam hal misalnya pelaku pasar global melihat perekonomian Indonesia sebetulnya masih kondusif begitu ya, sehingga aman untuk bisa berinvestasi sebetulnya. Untuk inflasi memang kita agak berbeda dengan banyak negara lain dalam hal bagaimana kita menghandle inflasi kita. Inflasi kita ditangani dengan sangat teliti dan sangat granular. Kalau di banyak negara, mayoritas negara maju misalnya, itu banyak sekali yang sangat mengandalkan kenaikan tingkat suku bunga kebijakannya untuk meredam permintaan, lalu kemudian mengurangi laju inflasi di negara-negara tersebut. Dampak negatifnya selalu adalah itu menaikkan tingkat suku bunga pinjaman kredit sehingga memperlambat pertumbuhan ekonomi di banyak-banyak negara tersebut. Jadi misalnya Germany tadi kita baru lihat kuartal 1 malah tumbuhnya minus 0,3% kalau tidak salah. Ini adalah dampak dari mereka harus menaikkan tingkat suku bunganya. Nah, Indonesia kita cukup jeli melihat lebih dalam. Kita lihat komponen inflasi kita itu apa saja. Dan komponen yang terbesar dan langsung berdampak pada masyarakat adalah komponen bahan pangan. Tahun lalu, pertengahan tahun lalu, inflasi bahan pangan itu masih di atas 11%.
tetapi kemudian kita bekerja dari pusat sampai daerah dan juga berbagai pihak yang terlibat. Ini kita bisa lihat posisi suplai cabai di tiap kabupaten seperti apa, suplai beras, suplai bawang, sehingga kita bisa mengintervensi cukup early untuk menghindari terjadinya kekurangan suplai di beberapa tempat, sehingga inflasi di daerah itu tetap terjaga dengan baik dan ekspektasi inflasi bisa kita kelola dan kita turunkan lebih rendah. Ini yang menjadi strategi yang sangat berhasil, dan juga kita gunakan fiskal. Kita berikan insentif bagi pemerintah daerah yang berhasil menurunkan inflasinya. Ini kemudian secara bersama-sama menghasilkan inflasi bahan pangan yang bahkan selama bulan Ramadan bulan lalu dan Idul Fitri, kita malah berhasil menurunkan inflasi bahan pangan sampai di bawah 4%. Nah, inilah modal kita, kerja kita yang detil, kerja kita yang kolaborasi yang kuat pusat dan daerah untuk terus bisa menurunkan inflasi kita sampai ke sekitar 3,3% nanti di akhir tahun. Ini yang memang jarang kita lihat di banyak negara, sehingga ini menjadi model juga ketika kita menceritakan ini di forum G20, di forum ASEAN, banyak negara itu mempelajari bagaimana cara kita mengelola inflasi kita.